Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1976 Aku Tahu Kamu. Ketika kenyataan tumpang tindih dengan apa yang ada di pikirannya, Lin Yun tanpa sadar berucap, "Kakak senior." Xin Yan menatap Lin Yun dengan aneh sebelum dia tersenyum, "Ada apa? Apakah aku tidak layak menjadi kakak senior, sekarang karena kamu telah diterima sebagai murid terpencil dari petapa agung asal naga? Menurut senioritas dalam sekte, kau juga harus memanggilku kakak senior." Dia mendengar Ye Qingtian sombong dan sombong, terutama saat dia kembali. Dia bahkan berani menamparkan seorang penatua suci. Orang bisa tahu betapa sombongnya dia. Jadi dia berpikir bahwa dia tidak mau memanggilnya kakak senior. Lin Yun tersadar dan dengan cepat menjelaskan, "Sama sekali tidak. Jika Nona mendalam bersedia, aku bisa memanggilmu kakak senior selama sisa hidupku." Oh, Bai Xiao dan Xin Yan sama-sama terkejut. Sejak kapan Ye Qingtian begitu sopan pada seseorang, terutama terlihat begitu cemas? Bai Xiao bertanya, "Mengapa gadis mendalam ada di sini? Menurut aturan, Anda tidak bisa mendekat lebih jauh karena tebing penyesalan juga dianggap sebagai tempat terlarang." Xin Yan tersenyum dan mengeluarkan pil naga suci. Dia berkata, "Tuanku takut dia akan terluka dan memintaku untuk memberikan pil. Jadi, tolong serahkan ini pada adik Ye." Hati Bai Xiao melonjak ketika dia mendengar tentang pil naga suci. Dikabarkan bahwa itu bisa menyelamatkan nyawa siapapun yang berada di bawah alam suci. Jika seseorang memurnikannya dengan baik, mereka bahkan bisa melihat sekilas naga suci. Ini adalah pil yang sama yang diambil Zhang Yue ketika Lin Yun melumpuhkannya. Bahkan seorang suci tidak akan memiliki banyak dari mereka, sehingga membuatnya langka. Tapi Bai Xiao terkejut karena dia tidak tahu mengapa orang suci besar debu yang tenang akan memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada Ye Qingtian, dan dia bahkan menyuruh gadis yang mendalam untuk mengirimkannya. Bukankah dia sedikit terlalu baik pada Ye Qingtian? Pada akhirnya, Bai Xiao menekan pertanyaan di dalam hatinya dan menyerahkan pil naga suci kepada Ye Qingtian. Lin Yun menerima botol itu dengan wajahnya berubah. Dia secara kasar telah menebak alasannya, dan orang suci debu yang tenang pasti telah mengetahui identitasnya. Itu mungkin telah diberitahukan kepadanya oleh petapa agung asal naga. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Saya akan menerima pil naga suci ini. Tolong sampaikan terima kasih saya kepada orang suci debu yang tenang atas nama saya." Lin Yun telah menahan pikirannya setelah sadar, dan dia bahkan tidak mau meliriknya lagi. Ini membingungkan Xin Yan karena Ye Qingtian tidak tampak seperti rumor. Dia berkata, "Tuanku mengatakan kepadaku bahwa kamu tidak perlu khawatir saat berada di tebing penyesalan. Pendekar pedang giok surgawi tidak akan berani melakukan apapun padamu dengan adanya dia." Bai Xiao menoleh untuk melihat Ye Qingtian dengan aneh. Dia tidak tahu kapan Ye Qingtian menjadi begitu dekat dengan orang suci besar debu yang tenang. Bagaimanapun, yang terakhir ini terkenal karena terlalu protektif. Lin Yun mengungkapkan rasa terima kasihnya lagi dan merasa bahwa hubungan antara kekasih tuannya sedikit aneh. "Ye Qingtian, apakah kamu memiliki sesuatu yang kamu ingin aku katakan pada tuanku?" Xin Yan bertanya. Dia melirik Bai Xiao sebelum dia melanjutkan, "Jika Anda menderita keluhan, Anda dapat memberitahu saya, dan tuan saya akan mencari keadilan untuk Anda." Kata-katanya membuat wajah Bai Xiao berubah saat dia dengan gelisah menatap Ye Qingtian. Orang suci besar debu yang tenang dikenal memiliki temperamen yang berapi-api dan terlalu protektif. Jika Ye Qingtian benar-benar mengatakan sesuatu, dia tidak akan meragukan bahwa suciwan besar debu yang tenang akan melawan suciwan pedang giok surgawi pada detik berikutnya. Jika pertarungan antara dua petapa agung pecah, itu pasti akan menyebabkan hiruk-pikuk besar-besaran di dalam sekte Dao Surgawi. Jadi inilah mengapa dia menjadi gelisah. "Tidak ada. Akulah yang pertama kali menyusup ke tanah terlarang, dan pendekar pedang giok surgawi tidak melakukan kesalahan," kata Lin Yun. Dia sudah menyadari bahwa telapak tangan suci pedang giok surgawi setara dengan menyelamatkannya. Adapun mengurungnya di tebing penyesalan, itu sama dengan memberinya tamparan lembut di pergelangan tangan. "Oke." Xin Yan tersenyum dan pergi. Ketika Lin Yun melihat sosok Xin Yan yang pergi, dia tidak bisa melangkah keluar dan merasakan sakit hati. Dia tahu dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya karena akan membawa masalah bagi Xin Yan jika ada yang tahu dia adalah Lin Yun.
Di samping Lin Yun, Bai Xiao menghela nafas lega dan tersenyum, "Kakak Ye, terima kasih." "Kenapa kau berterima kasih padaku?" Lin Yun bertanya. "Jika Anda mengatakan hal lain, petapa agung debu yang tenang akan mengetuk pintu orang suci pedang giok surgawi dalam waktu setengah hari." Bai Xiao tersenyum kecut. "Mereka mungkin akan bertarung, dan setengah dari halaman anggrek neter mungkin akan dibongkar." "Seserius itu?" Lin Yun bertanya dengan kaget. Bai Xiao mengangguk, "Terlepas dari apakah itu petapa agung debu yang tenang atau pedang giok surgawi, tak satu pun dari mereka yang memiliki temperamen yang baik. Mereka mungkin bisa menahan diri jika itu adalah orang lain, tapi tidak akan terbayangkan jika mereka saling berhadapan." Lin Yun tidak bisa menahan perasaan tidak bisa berkata-kata karena mereka berdua bukanlah sesuatu yang sederhana seperti saingan cinta. "Kakak Bai, berapa lama aku harus dikurung di sini?" Lin Yun bertanya setelah mengingat kembali dirinya sendiri. "Aku tidak yakin tentang itu," jawab Bai Xiao dengan cemberut. "Kebanyakan orang akan tinggal dari 7 hari sampai 3 bulan di tebing penyesalan, tapi pendekar pedang giok surgawi tidak mengatakan apa-apa tentangmu." "Apa yang dikatakan Bibi bela diri?" Dia bilang, "Sampai pendeta agung asal naga kembali. Itu berarti aku tidak bisa meninggalkan tempat ini sampai guruku kembali. Kecuali Bibi bela diri membebaskanku." "Itu benar." Lin Yun dengan cepat mengetahui situasinya saat ini. Hukumannya tidak berat, tapi dia tidak tahu kapan pendeta agung asal naga akan kembali. Dia bahkan tidak tahu kemana gurunya pergi. Dia bertanya, "Maukah Anda menghentikan saya jika saya ingin pergi?" "Tidak akan, dan kamu bisa mencoba pergi jika kamu mau." Bai Xiao tersenyum. Lin Yun menatap Bai Xiao dengan ragu sebelum dia melangkah maju. Tapi setiap kali dia melangkah keluar, dia bisa merasakan halangan yang menghentikannya. Saat dia mengulurkan tangan, anggrek neter bermekaran di sekitar udara di sekitarnya, melepaskan kekuatan hidup yang kuat. Di bawah kekuatan hidup yang kuat, Lin Yun bisa merasakan aura nirwana tenggelam ke dalam lautan. Dia bahkan mencoba menggunakan niat pedangnya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bergumam, "Niat hidup. Ini adalah arai pedang anggrek neter, yang secara pribadi disiapkan oleh pedang giok surgawi suci. Bahkan seorang suci pun tidak bisa melarikan diri," kata Bai Xiao dengan nada bercanda. "Susunan ini tidak terlalu dalam. Aku bisa dengan mudah memecahkannya jika aku mau." Suara Lil Purple bergema dari alam rahasia Ziyuan. Kata-katanya segera memberi Lin Yun kepercayaan diri. Tepat ketika dia akan berbalik, sesosok tubuh berlari ke atas gunung dan berteriak, "Ye Qingtian." Lin Yun berbalik dan tersenyum saat melihat Wang Yue, "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Kakak Bai, ada yang ingin saya katakan padanya secara pribadi." Wang Yue berbalik untuk melihat Bai Xiao. "Tidak apa-apa," Bai Xiao tersenyum. "Tapi kamu tidak bisa melangkah lebih jauh." "Terima kasih," kata Wang Yue. Dia secara alami tahu tentang arai pedang anggrek neter. Setelah Bai Xiao pergi, Wang Yue tersenyum kecut, "Ye Qingtian, seperti yang diharapkan darimu. Aku sudah mencarimu selama setengah bulan, dan kamu benar-benar lari ke kolam surgawi. Tidak heran mengapa aku tidak bisa menemukanmu. Kenapa kau mencariku?" Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ada rumor bahwa pendekar pedang giok surgawi mengusirmu. Ye Qinghong dan yang lainnya juga mencarimu. Beberapa orang lain dan aku mengkhawatirkanmu karena itu. Bukankah kita berteman?" Wang Yue menjawab. Lin Yun tidak bisa menahan perasaan canggung setelah mendengar itu. Bagaimanapun juga, dia juga akan khawatir jika berada di posisi Wang Yue. Tapi istilah "teman" membuat Lin Yun merasa boros, terutama karena dia bukan Ye Qingtian. Tapi kata-kata Wang Yue membuatnya merasakan kehangatan di dalam hatinya. Dia berkata, "Terima kasih. Pendekar pedang giok surgawi membawaku pergi untuk membimbingku dalam teknik pedang. Aku tahu itu. Aku tahu itu bukan seperti yang dikatakan Ye Qinghong." Wang Yue berkata dengan penuh semangat. Lin Yun hanya tersenyum canggung karena dia tidak tahu bagaimana harus menjawab. "Ada rumor bahwa kau sudah mati atau lumpuh. Aku lega melihatmu baik-baik saja," kata Wang Yue. "Bagaimana dengan kelompok Ye Qinghong? Mereka mungkin ingin aku mati." Lin Yun tersenyum jenaka. "Oh, ada hal lain yang ingin kuberitahukan padamu, dan inilah mengapa aku meminta Bai Xiao untuk memberi kita sedikit ruang," kata Wang Sue sambil mengangguk. "Apa itu?" Lin Yun bertanya. "Tuan Muda Wushuang dari Paviliun Dao Ilahi akan tiba di sini dalam waktu setengah bulan. Menurut apa yang saya tahu, klan Bai puas dengan dia, dan mereka memberikan tekanan pada gadis suci anggrek neter," kata Wang Yue dan menatap dalam-dalam ke arah Lin Yun, mencoba untuk melihat perubahan pada wajah Lin Yun. "Lalu apa hubungannya denganku?" Lin Yun bertanya. "Berhenti berpura-pura.
Semua orang di Sekte Dao Surgawi tahu kau tergila-gila dengan gadis suci anggrek neter. Jika tidak, mengapa kau mengganggu kolam surgawi? Wang Yue tersenyum. Lin Yun membuka mulutnya, tapi tidak tahu bagaimana membantah kata-kata itu. Wajah Wang Yue menahan segumpal rasa hormat saat dia berkata, orang lain mungkin tidak mengenalmu, tapi aku mengenalmu dengan baik. Kamu sebelumnya mengatakan tidak ada yang salah dengan jatuh cinta pada seseorang. Bukankah itu hanya mengganggu di tempat terlarang? Jadi bagaimana jika Anda mengganggu di tempat terlarang untuk seseorang yang Anda cintai? Wang Yue terus menggelengkan kepalanya sambil membaca, orang-orang menertawakan saya karena gila, dan saya menertawakan mereka karena tidak dapat melihat saya. Ye Qingtian, aku mengenalmu. Lin Yun ditempatkan pada posisi yang lebih canggung dari sebelumnya, dan dia berkata, kamu mungkin telah salah paham dengan maksud saya. Bukankah itu yang kau katakan? Wang Yue bertanya. Itu yang aku katakan, tapi... Lin Yun mencoba menjelaskan. Tapi dia disela oleh Wang Yue sambil tersenyum, Ye Qingtian, apa kau masih akan bersandiwara? Aku tidak akan berakting sama sekali. Lin Yun menjelaskan. Orang lain tidak tahu betapa tergila-gilanya kamu, tapi aku mengenalmu dengan baik. Kamu adalah seorang fanatik pedang dan fanatik cinta. Kata Wang Yue. Wajah Lin Yun menjadi pahit saat mendengar itu. Jangan bilang kalau kau tidak khawatir tentang itu. Jika kamu tidak muncul setengah bulan dari sekarang, aku akan meremehkanmu. Wang Yue berkata dengan benar. Lin Yun tercengang karena dia tahu bahwa Wang Yue telah salah paham. Dia hanya bisa mengubah topik pembicaraan, karena kau ada di sini, aku juga akan memberitahumu bahwa akulah yang menciptakan pedang awal. Saya bisa mengajari Anda sekarang jika Anda ingin mempelajarinya. Ini lagi, jangan mencoba untuk mengubah topik. Kamu harus datang apapun yang terjadi, setengah bulan dari sekarang. Wang Yue tersenyum dan pergi tanpa memberi kesempatan pada Lin Yun untuk menanggapi. Dia yakin dia tidak menemukan orang yang salah, dan Ye Qingtian masih hidup. Dia sepertinya tidak terluka oleh pedang giok surgawi suci. Dia tidak khawatir Ye Qingtian tidak bisa datang. Jika Ye Qingtian mau, dia bisa menemukan cara untuk pergi. Lagi pula, dia berani mengganggu kolam surgawi, jadi bagaimana mungkin tebing penyesalan menjebaknya? Di sisi lain, tatapan Lin Yun menjadi rumit saat dia melihat sosok Wang Yue. Bab 1977 Kultivasi Terpencil. Wang Yue pergi dengan puas, meninggalkan Lin Yun yang tercengang. Haha, sepertinya kesalahpahaman kali ini agak dalam, Lil Purple menertawakan dari alam rahasia Ziyuan. Ya, kesalahpahamannya terlalu dalam, Lin Yun tersenyum kecut. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Apakah kamu akan pergi ke sana setengah bulan dari sekarang? Aku bisa membuat persiapan untukmu terlebih dahulu, kata Lil Purple dengan penuh semangat. Kenapa harus aku? Apa hubungannya dengan saya? Lin Yun menolak lamarannya. Dia sudah disalahpahami, dan dia tidak ingin kesalahpahaman itu tumbuh lebih dalam. Dia tidak punya pilihan selain menerima karma yang ditinggalkan Ye Qingtian untuk melindungi identitasnya, dan dia melakukan hal-hal tidak masuk akal yang biasanya tidak akan dia lakukan. Melihat kembali sekarang, tindakannya memang terlihat seperti tergila-gila di mata beberapa orang. Jadi tidak heran jika Wang Yue akan salah paham, yang tidak mengejutkan. Dia melakukan semua itu untuk memastikan bahwa identitasnya tidak akan terungkap, tetapi dia tidak tahu bahwa itu membuat Bai Suiying mengalami masalah. Selain apa yang terjadi di dalam kolam surgawi, Lin Yun tidak bisa menahan perasaan bersalah terhadapnya. Dia setuju dengan Bai Suiying bahwa dia akan datang ke Sekte Dao Surgawi untuk mencarinya suatu hari nanti, dan sepertinya tidak baik jika dia mengingkari janji mereka. Bajingan, kata Lil Purple dengan jijik. Aku tidak bisa terlibat dalam masalah ini lagi. Aku di sini di Sekte Dao Surgawi untuk menjadi lebih kuat. Aku masih harus kembali ke domain tandus kuno untuk melindungi guruku selama terobosannya. Tatapan Lin Yun menjadi tegas. Dia tidak bisa terlibat dengan karma Ye Qingtian lagi karena tuannya cepat atau lambat akan masuk ke alam kaisar, dan Tian Xuanzi akan bergerak saat itu. Lin Yun menyapu pandangannya dan berhenti di atas tablet batu sebelum menghela nafas dalam hati. Karena dia ada di sini, dia mungkin juga memanfaatkan kesempatan ini untuk berkultivasi. Dia membawa kotak pedang dan kembali ke gua. Dia menyuruh Lil Purple untuk menyiapkan beberapa susunan spiritual sebelum mengeluarkan buah tiga nyawa. Tapi ketika dia mengeluarkannya, dia melihat ada retakan pada buah tiga nyawa dengan beberapa retakan kecil yang memanjang darinya. Dia berseru, apa yang terjadi? Kenapa kamu terkejut? Buah tiga nyawa adalah item yang hanya bisa digunakan sekali, dan kamu telah memisahkannya beberapa kali. Lil Purple datang dan berkata,
bawa ke sini. Biar aku melihatnya. Berapa kali saya bisa menggunakannya? Sekitar 2 kali selama 2 tahun, kata Lil Purple sambil menyerahkan buah itu kepada Lin Yun. Buah 3 nyawa ini memiliki kualitas terbaik, jika tidak, efeknya akan menjadi lebih buruk. Kalau begitu, aku harus menjaganya dengan baik, kata Lin Yun sambil memegang erat buah 3 nyawa. Selain sumber daya dari Sekte Dao Surgawi, buah 3 nyawa adalah alasan utama dia bisa menjadi begitu kuat dengan kecepatan yang begitu cepat. Tapi kamu hampir selesai menggunakan semua sumber dayamu. Apa kau yakin ingin menggunakan buah 3 nyawa? Lil Purple bertanya. Lin Yun akan membuang-buang waktunya di dalam alam 3 nyawa tanpa sumber daya. Aku masih bisa menggunakan asal mula petapa agung 2 kali, kata Lin Yun. Jadi aku akan menggunakannya sekali. Sudah ada desas-desus bahwa dia memurnikan asal suci, dan Lin Yun hampir lupa bahwa dia memiliki asal suci yang sebenarnya. Itu adalah asal mula petapa agung yang ditinggalkan oleh petapa agung Kuksuan, murid Kaisar Selatan. Apakah kamu benar-benar tidak pergi? Lil Purple bertanya. Tidak. Lin Yun mengertakkan gigi dan memasuki alam 3 nyawa. 1 tahun seharusnya cukup baginya untuk memperbaiki asal suci agung. Asal mula petapa agung yang ditinggalkan oleh petapa agung Kuksuan disegel 9 kali, dan energinya akan berlipat ganda saat dia membukanya. Energi dari segel ke-8 lebih banyak dari 7 kali sebelumnya. Sedangkan untuk ke-9 kalinya, sudah pasti itu harus lebih kuat dari gabungan segel pertama hingga 8. Lin Yun duduk dengan menyilangkan kakinya dan mengeluarkan pil naga suci, sebelum segera menelannya. Pil naga suci dengan cepat larut menjadi energi yang tak terbatas di dalam tubuhnya. Ketika energi ini memuncak, asal naga yang perkasa berkumpul di dalam dadanya, dan Lin Yun meraung. Bersamaan dengan raungan naga, Lin Yun menahan rasa sakit saat sepasang sayap emas muncul di belakangnya. Di bawah rangsangan dari asal naga, pil naga suci mulai menyatu dengan tubuhnya. Rune suci muncul di sayap emas, sebelum mereka mulai melahap energi spiritual di sekitarnya. Pil naga suci ini benar-benar membuat sayap gagak emas menyatu denganku dengan lebih sempurna. Lin Yun terkejut dalam hati. Seni mengejar matahari ilahi sebenarnya mengolah sepasang sayap ini. Sayap itu tidak hanya dapat meningkatkan kecepatannya, tetapi juga merupakan artefak suci yang sangat banyak. Di akhir kultivasi, dia bahkan bisa mengukir roh kemuliaan di atasnya. Sayap gagak emas memiliki lebih dari 20.000 rune suci, dan dia bahkan memadukannya dengan banyak bulu gagak emas. Jadi sayapnya setajam artefak suci. Mengandalkan pil naga suci ini, sayap gagak emas benar-benar dapat membantunya berkultivasi dengan melahap energi spiritual antara langit dan bumi seperti gagak emas kuno. Lin Yun dapat berkultivasi dengan tekniknya dan sayap gagak emas. Ini berarti kultivasinya dapat mencapai efek 2 kali lipat, dan pil naga suci telah memberinya kejutan. Saatnya membuka segel asal mula petapa agung. Lin Yun membentuk segel, dan kunci rahasia Kuksuan di dalam hatinya mulai melepaskan energi tak terbatas. Saat energi tak terbatas mengalir keluar dari kunci, itu mengalir keluar dari pori-porinya dan menutupi setiap sudut alam 3 nyawa. Kepadatan energi di sekelilingnya mencapai ketinggian yang mengejutkan. Untungnya, saya berada di dalam alam 3 nyawa, atau begitu banyak aura suci akan hilang di dunia luar. Lin Yun bergumam dalam hati. Ini mengingatkannya bahwa dia harus mengatur susunan spiritual ketika dia ingin membuka segel terakhir. Begitu saja, Lin Yun menghabiskan 3 bulan di dalam alam 3 nyawa. Dia bisa saja membuat terobosan sejak lama dengan mengandalkan energi yang dia murnikan, tetapi Lin Yun tidak melakukan itu dan terus memurnikan lebih banyak energi untuk memurnikannya lebih jauh. Dia memiliki 10 pulsa naga sebagai fondasinya, yang jauh melebihi yang lain. Dia bisa melawan musuh pada transformasi kelima dari tahap nirwana ketika dia baru berada di tahap pertama. Dalam arti tertentu, semakin tinggi kemurnian aura nirwana, semakin sulit baginya untuk mencapai alam suci semu. Tapi itu relatif karena dia juga akan menjadi lebih kuat dari yang lain ketika dia membuat terobosan. Setelah 6 bulan mengasingkan diri, Lin Yun akhirnya berusaha membuat terobosan. Terobosannya lancar, dan dia telah memadatkan inti di dalam Istana Ungu. Inti itu dipadatkan dengan aura nirwana setelah dimurnikan beberapa kali. Aura nirwana yang awalnya kacau telah diatur menjadi aliran energi di sekitar inti. Ada 10.000 helai aura nirwana, dan mereka melingkar di sekitar inti. Mereka seperti bintang yang berputar-putar, dan ini tidak lagi berada dalam lingkup alam fana. Bagaimanapun, tahap nirwana adalah transformasi ke jalan suci, dan seseorang akan menghancurkan kefanaan mereka semakin jauh mereka melangkah dalam transformasi.
Waktu berlalu dengan cepat, dan Lin Yun tinggal di dalam alam tiga kehidupan selama 1 tahun. Kultivasinya mencapai transformasi kedua dari tahap nirwana, dan dia juga membentuk inti kedua dengan 20.000 helai aura nirwana yang melingkar di sekelilingnya. Kedua inti itu tampak seperti dua pusaran astral di dalam istananya yang kejam. Kembali ke tebing penyesalan, Bai Xiao berdiri di atas tablet batu, terlihat bosan saat dia sesekali melirik ke arah gua. Dia menghela nafas, Ye Qingtian benar-benar bisa menahan diri untuk tinggal di dalam gua selama 7 hari berturut-turut. Dia awalnya mengira dia bisa menghabiskan waktunya dengan mengobrol dengan Ye Qingtian, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Qingtian akan menghilang ke dalam gua. Ini sangat berat baginya karena tidak ada yang tahu kapan petapa agung asal naga akan kembali. Di dalam alam tiga nyawa, Lin Yun membuka matanya dan menghentikan kultivasinya. Alam tiga nyawa masih memiliki banyak energi dan akan menjadi sumber daya yang sangat besar jika dia bisa melahap semuanya. Dia sudah berada di alam tiga nyawa selama hampir 2 tahun, mencapai puncak transformasi ketiga dari tahap nirwana. Aura nirvananya juga mencapai 70.000 helai, yang merupakan dorongan luar biasa untuk kekuatannya. Masih belum cukup bagiku untuk mencapai transformasi keempat dengan mengandalkan item eksternal. Saya membutuhkan pelatihan yang nyata. Lin Yun memiliki pemahaman yang jelas di dalam hatinya. Dia sudah mencoba membuat terobosan beberapa kali dalam 2 tahun, tapi dia tidak bisa membekukan inti keempat, tidak peduli bagaimana dia mencoba. Tahap nirwana memiliki 9 transformasi. 4 yang pertama tidak sulit. Tantangan yang sesungguhnya adalah setelah transformasi kelima, terutama transformasi ke-7, ke-8, dan ke-9. Setiap terobosan merupakan dorongan kekuatan yang luar biasa. Semakin dekat dia dengan jalan suci, semakin jelas dia bisa merasakan kekuatannya. Lin Yun tahu bahwa dia tidak dapat membuat terobosan. Bukan karena dia kekurangan sumber daya, tetapi karena dia tidak memiliki pengalaman hidup dan mati. Jadi dia menyerah dan fokus untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Bagaimanapun juga, tidak baik untuk tergesa-gesa dalam berkultivasi. Ketika dia meninggalkan gua, Lin Yun melihat Bai Xiao sedang bermeditasi. Dia memiliki aura suci ungu yang melingkar di sekelilingnya, dan dia samar-samar bisa melihat garis besar naga. Bai Xiao juga bermandikan cahaya suci dan sepertinya telah melampaui dunia ini. Lin Yun menyipitkan pupil matanya dan bisa merasakan ancaman yang datang dari Bai Xiao. Jika Bai Xiao mau, dia bisa membelah gunung. Pada tingkat tertentu, mereka yang berada di alam suci semu sudah berada di jalan suci karena kekuatan mereka telah jauh melampaui alam fana. Alam suci semu memiliki 9 tahap dan hanya 3 fase secara umum. Mereka adalah fase asal Azure, fase asal Indigo, dan fase asal Surgawi. Kamu akhirnya mau keluar. Bai Xiao membuka matanya sambil tersenyum dan mengingat aura suci ungu di sekeliling tubuhnya. Tetapi dia segera terkejut ketika dia melihat Ye Qingtian karena dia bisa merasakan bahwa kultivasi yang terakhir menjadi lebih kuat. Aura nirwana menjadi lebih halus, dan ini membuat Bai Xiao bertanya-tanya apakah Ye Qingtian benar-benar berasal dari orang suci. Saya tidak menyangka saudara Bai berada di fase asal Indigo. Saya telah bersikap tidak sopan di masa lalu, Lin Yun tersenyum sambil melangkah maju. Dia awalnya mengira Bai Xiao baru saja mencapai alam suci semu dan dia hanya akan berada di fase asal biru. Tapi dia tidak pernah menyangka Bai Xiao berada di fase asal Indigo. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu, Bai Xiao tersenyum. Kakak Bai, kamu terlalu rendah hati. Dengan usiamu, hanya masalah waktu bagimu untuk mencapai fase asal surgawi dan menyalakan api suci. Lin Yun tahu bahwa Bai Xiao tidak sederhana. Kamu tidak perlu menyanjung saya. Saya bisa dianggap jenius di masa lalu, tapi saya telah menggali semua potensi saya di usia saya, belum lagi era keemasan akan datang. Jadi tidak ada yang mengesankan, bahkan jika saya menjadi orang suci, Bai Xiao tersenyum. Lin Yun secara alami dapat melihat kekecewaan Bai Xiao pada dirinya sendiri, dan dia mengubah topik pembicaraan, sudah berapa lama saya berada di dalam gua? 13 hari, jawab Bai Xiao. Lin Yun sejenak merenung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah rombongan paviliun Dao Ilahi sudah tiba? Apakah Anda berbicara tentang Tuan Muda Wu Shuang? Jangan bilang kalau kamu benar-benar mengejar gadis suci klan saya, kan? Bai Xiao mengangkat alisnya dan bertanya dengan senyum ceria. Bab 1978 yakin. Kau tahu Tuan Muda Wu Shuang juga? Lin Yun terkejut. Bahkan Bai Xiao tahu tentang orang ini, membuktikan bahwa Tuan Muda Wu Shuang sepertinya memiliki latar belakang. Bai Xiao tersenyum, Ye Qingtian, apakah kamu lupa nama keluargaku?
Aku adalah keturunan langsung dari klan Bai. Lin Yun akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata dia tidak menyadarinya karena itu adalah tempat tergelap di bawah tiang lampu. Bai Xiao tersenyum, biar ku beritahu tentang itu. Keenam tanah suci sering berinteraksi satu sama lain. Kita mungkin menyebutnya interaksi, tapi kamu harus tahu apa itu sebenarnya. Itu bisa dianggap sebagai kompetisi atau provokasi. Lin Yun menganggukkan kepalanya. Ini adalah dunia kultivasi dan persaingannya adalah antara generasi yang lebih muda. Bahkan jika mereka tampak bersahabat di permukaan, banyak hal akan berubah ketika mereka bertarung. Bagaimanapun, Sekte Dao Surgawi dikenal sebagai tanah suci terkuat di dalam kehancuran timur, tetapi tidak dapat dihindari bagi mereka untuk ditantang. Tapi kali ini berbeda karena semua orang tahu bahwa Tuan Muda Wu Shuang menggunakan kesempatan ini untuk mendekati gadis suciku. Bai Xiao tersenyum. Wajar jika seorang wanita cantik dirayu. Sudah lama ku dengar bahwa nama gadis suci Anggrek Neter telah menyebar ke seluruh kehancuran timur, bahkan ke seluruh kekaisaran naga suci. Lin Yun tidak terlalu terkejut tentang itu. Para senior klan Bai juga puas dengan Tuan Muda Wu Shuang. Dia adalah tuan muda dari klan musik, dan warisan klan Bai masih kurang, jika Anda benar-benar membandingkannya. Benarkah begitu? Lin Yun tersenyum. Dia tidak terlalu peduli tentang hal itu. Jangan meremehkan klan musik, kata Bai Xiao. Lin Yun hanya tersenyum dan tidak memberikan penjelasan apapun. Dia ingin menganggap tinggi klan musik tetapi tidak bisa setelah mengalahkan Mei Zihua selama perjamuan Nirwana. Ngomong-ngomong, reputasi Mei Zihua tidak kalah dengan Tuan Muda Wu Shuang ini. Klan musik mungkin kuat, tapi tuan muda mereka bukanlah yang terkuat. Tidak apa-apa bahkan jika mereka adalah yang terkuat karena itulah keahliannya, mengalahkan yang terkuat. Bai Xiao secara alami memperhatikan penghinaan Ye Qingtian terhadap klan musik, dan dia tidak bisa menahan perasaan bahwa Ye Qingtian benar-benar sombong. Dia melanjutkan, tidak apa-apa jika itu masalahnya, tapi hubungan antara Su Ying dan Tuan Muda Wu Shuang sebenarnya cukup bagus. Oh, wajah Lin Yun sedikit berubah. Tuan Muda Wu Shuang mahir dalam musik Dao dan berspesialisasi dalam erhu. Bakatnya tak terbayangkan. Aku juga tahu satu atau dua hal tentang musik Dao. Lin Yun tersenyum rendah hati. Tapi Bai Xiao menjawab dengan jijik, kamu pendekar pedang yang berbakat, tapi lupakan musik Dao. Kamu bahkan mungkin tidak tahu apa itu erhu. Itu adalah alat musik yang sudah lama hilang di alam Kunlun. Tapi, berkat pemakaman bunga, alat musik ini muncul kembali selama perjamuan Nirwana. Apakah pemakaman bunga benar-benar sekuat itu? Lin Yun bertanya. Untuk membuatnya lebih tepat, kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pemakaman bunga. Bai Xiao menatap Lin Yun dengan jijik. Lil Purple tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak di dalam alam rahasia Ziyuan. Mengenakan senyum canggung, Lin Yun bertanya, bukankah itu berlebihan? Kamu hanya bisa sombong di dalam sekte Dao Surgawi, tapi nama pemakaman bunga telah lama menyebar ke seluruh alam Kunlun. Di luar medan perang tandus kuno, dia membunuh seorang dewa suci ketika dia hanya berada di alam nadi naga, kata Bai Xiao dengan alis terangkat. Kudengar dia menggunakan artefak suci berdaulat untuk mencapai itu, dan dia hampir mati karenanya, bantah Lin Yun. Itu sebabnya aku bilang kau tidak berpengalaman. Tahukah kamu harta karun seperti apa artefak suci berdaulat itu? Alam nadi naga biasa bahkan tidak bisa menggunakan artefak Sein berdaulat, belum lagi membunuh Sein Lord dengan itu. Bai Xiao tersenyum, menggelengkan kepalanya. Melihat Lin Yun masih ingin membantah, dia melanjutkan, dengarkan aku dulu. Bibir Lin Yun bergerak-gerak, tapi dia tetap diam. Kembali ke jalan surgawi, pemakaman bunga menjadi terkenal di seluruh alam Kunlun sebagai juara jalan surgawi ke-9. Semua juara dianggap jenius yang mengerikan di generasi emas, tetapi jika Anda harus mengatakan yang mana dari mereka yang pertama, itu adalah pemakaman bunga, kata Bai Xiao. Lin Yun tidak bisa menahan perasaan tidak bisa berkata-kata, bertanya-tanya siapa yang mengatakan itu. Tidak ada yang bisa dilakukan 8 orang lainnya, bahkan jika mereka tidak yakin, kata Bai Xiao. Saat itu, semua orang mengira pemakaman bunga telah meninggal di luar medan perang tandus kuno, tapi siapa yang tahu bahwa dia juga mahir dalam musik Dao. Dia menjadi juara perjamuan Nirwana dan bahkan membuat pohon 3 nyawa mekar. Bahkan Mei Zihua dari klan musik mengakui kekalahannya, kehilangan 8 pelayannya karena pemakaman bunga, bunga yang hanya mekar untuk 1 orang. Bayangkan saja dan lihatlah dirimu lagi. Bai Xiao berkata dengan jijik. Dia bersinar terang selama perjamuan Nirwana sementara kamu menyelinap ke kolam surgawi untuk mengintip gadis suci.
Dia yang pertama di peringkat nadi naga saat kau memohon belas kasihan di bawah Zhang Yue. Dia mungkin berada di alam suci semu sekarang, dan kamu masih mengintip gadis suci yang sedang mandi. Lin Yun ingin menjelaskan sendiri, tapi kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Ada apa? Apa kau tidak yakin? Bukankah yang kukatakan benar? Bai Xiao bertanya. Saya yakin, jawab Lin Yun dengan keluhan di dadanya. Apa lagi yang bisa dia katakan? Jadi jangan pernah berpikir tentang gadis suci kita dan habiskan waktumu dengan baik di sini, belum lagi kamu tidak bisa pergi. Jika itu adalah pemakaman bunga, arai pedang anggrek neter tidak akan bisa menghentikannya, Bai Xiao tersenyum. Lin Yun tidak bisa berkata-kata saat mendengar itu, terutama rasa hormat yang dimiliki Bai Xiao di wajahnya saat dia menyebutkan pemakaman bunga. Ini benar-benar membuat Lin Yun tidak bisa berkata-kata, dan dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Mari kita mundur selangkah. Bahkan jika Anda bukan pemakaman bunga, apa yang dapat Anda lakukan jika Anda keluar? Apa kau tahu tentang musik Dao? Bisakah kamu memainkan erhu? Anda hanya akan malu jika Anda pergi keluar, dan Tuan Muda Wushuang mungkin ingin Anda pergi sehingga dia bisa mempermalukan Anda. Lin Yun awalnya ingin menghentikan topik ini, tetapi Bai Xiao tidak bisa berhenti. Dia bertanya, apakah Anda yakin saya tidak bisa meninggalkan tempat ini? Aku tidak akan menghentikanmu jika kamu bisa pergi, jadi kamu bisa pergi dan mencobanya, Bai Xiao tersenyum. Perhatikan baik-baik. Lin Yun ingin mencobanya, tetapi dia sadar karena terlihat bodoh jika tidak yakin dengan dirinya sendiri. Jika dia meninggalkan tempat ini, kesalahpahaman hanya akan menjadi lebih rumit. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan tinggal di sini dan tidak membuat lebih banyak masalah untuk Bai Suying. Jangan meringkuk, Bai Xiao tersenyum. Lin Yun menjadi tenang dan menjadi tenang, menghadapi provokasi Bai Xiao. Dia berkata, aku tahu musik Dao. Dia berbalik dan pergi, melatih pedangnya di tebing penyesalan. Tanggapan Ye Qingtian membuat Bai Xiao tersenyum karena Ye Qingtian tidak pernah meringkuk, bahkan ketika menghadapi seorang Saint Lord. Tapi dia hanya bisa diyakinkan dengan menghadapinya, Bai Xiao. Untuk mengabaikan Tuan Muda Wushuang, apakah Ye Qingtian mengira dia adalah pemakaman bunga? Jadi bagaimana jika Ye Qingtian tidak yakin? Dia hanya bisa menyedotnya, suka atau tidak suka. 2 hari kemudian, Tuan Muda Wushuang dari Paviliun Dao Ilahi akhirnya tiba. Ini adalah pertukaran resmi antara dua tanah suci, dan Tuan Muda Wushuang menjadi tuan rumah bagi beberapa tamu di dalam istana tanpa debu. Mereka adalah orang-orang seperti Bai Yizu, Zhang Kui, dan Ye Qinghong, perwakilan dari 4 klan besar. Bai Yizu, Zhang Kui, dan Ye Qinghong merasa terhormat. Mereka adalah keturunan klan suci kuno dan bangsawan dalam sekte Dao Surgawi. Inilah sebabnya mengapa mereka tidak menempatkan murid-murid suci lainnya, selain dari 4 klan, di mata mereka. Tapi kelahiran mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuan Muda Wushuang. Klan musik adalah klan kuno, dan mereka bahkan memiliki musisi agung yang memahami nada naga ilahi dalam klan mereka, dan musisi agung sebanding dengan kultivator alam kaisar. Mereka yang bertanggung jawab atas musik upacara di seluruh kekaisaran naga ilahi berasal dari klan musik. Klan musik adalah kaum bangsawan di kekaisaran naga ilahi, memiliki posisi yang unik. Mereka juga sering mendapat kesempatan untuk bermain untuk permaisuri. Jadi, bahkan jika Tuan Muda Wushuang masih muda, dia mungkin pernah melihat permaisuri sebelumnya. Permaisuri dikenal sebagai eksistensi terkuat di era ini, dan dia adalah sosok seperti dewa yang dihormati di mana-mana. Dia adalah seorang legenda, pada awalnya. Belum lagi rekor naga biru akan segera muncul, dan ini membuat semua orang semakin menghormati permaisuri. Bai Yizu, Zhang Kui, dan Ye Qinghong tidak akan begitu hormat jika Tuan Muda Wushuang hanya seorang jenius di dalam Paviliun Dao Ilahi. Tapi ada yang berbeda, selain latar belakangnya. Tuan Muda Wushuang anggun dan anggun, seperti yang dikabarkan, memancarkan aura kebangsawanan. Tapi dia tidak menunjukkannya, bahkan saat dia mengobrol dengan Bai Yizu, Zhang Kui, dan Ye Qinghong. Dia tidak memiliki aura di sekelilingnya, yang semakin membuat Bai Yizu, Zhang Kui, dan Ye Qinghong merasa terhormat. Di antara ketiganya, Bai Yizu sangat menghormati Tuan Muda Wushuang. Besok adalah pertukaran antara dua tanah suci, dan saya minta maaf sebelumnya jika saya melakukan sesuatu yang terlalu jauh. Saya tidak membenci kalian, tapi saya tidak bisa menahan diri karena posisi saya, Tuan Muda Wushuang tersenyum. Inilah mengapa saya mengundang kalian secara pribadi. Tuan Muda Wushuang, Anda terlalu sopan. Kami adalah keturunan klan suci kuno, sementara Anda berasal dari klan musik.
Bagaimana mungkin persaingan antara tanah suci bisa mempengaruhi hubungan kita? Bai Yizu tersenyum. Kata-katanya memiliki makna tersembunyi. Klan suci kuno mereka berada di atas sekte Dao Surgawi. Jadi mereka tidak akan terganggu dengan kehormatan sekte tersebut. Tuan Muda Wushuang dalam hati mencibir tapi tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia bertanya, saya mendengar bahwa ada seorang jenius yang baru muncul di pedang baru-baru ini, dan namanya Ye Qingtian, yang menyebabkan keributan selama upacara penganugerahan. Dia sudah mati. Orang itu adalah sampah klan Yeku. Setengah bulan yang lalu, dia menyusup ke tanah terlarang dan secara pribadi dibunuh oleh pendekar pedang giok surgawi. Ye Qinghong mencibir. Sayang sekali, kalau begitu. Saya masih ingin berkenalan dengannya, kata Tuan Muda Wushuang. Tidak perlu mengasihani dia. Dia adalah sampah sekte. Bahkan jika dia tidak mati, dia pasti lumpuh. Lagi pula, bagaimana seseorang bisa selamat dari serangan pedang giok surgawi yang marah? Zhang Kui tersenyum. Bai Yizu melanjutkan dengan jijik, bahkan jika dia tidak lumpuh, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuan Muda Wushuang. Orang seperti dia adalah seorang pendekar pedang yang jenius. Dia hanya beruntung bisa memurnikan asal-usul orang suci, dan semua orang di sekte tahu bahwa dia adalah sampah. Dia masih sampah yang sama seperti setahun yang lalu. Tuan Muda Wushuang hanya tersenyum dan tidak memperhatikan kata-kata mereka. Sepertinya dia tidak bisa melihat si jenius ini lagi. Dia masih menantikan untuk melihat orang ini, yang merupakan pengejar Bai Suying. Saat itu, musik bergema dari luar istana tanpa debu, langsung membuat murid Tuan Muda Wushuang menyala, dan dia langsung tahu alat musik apa yang sedang dimainkan. Erhu. Bai Yizu tersenyum, saya mendengar bahwa Tuan Muda Wushuang adalah yang terkuat di Erhu di alam Kunlun, dan Anda telah lama melampaui pemakaman bunga. Saya menantikan untuk melihatnya dalam pertukaran kita besok. Tuan Muda Wushuang hanya menjawab dengan senyuman, tidak mengiyakan atau menyangkalnya. Bab 1979 1/1. Melihat Tuan Muda Wushuang tidak merendah, Bai Yizu melanjutkan sambil tersenyum, kita semua tahu bahwa gadis suci anggrek neter dari klan saya tertarik pada musik Dao, dan dia sering mempraktikkannya. Jadi saya harus merepotkan Tuan Muda Wushuang untuk memberikan bimbingan selama perjamuan besok. Tuan Muda Wushuang mengangkat gelasnya dan tersenyum, saya tidak berani mengatakan untuk orang lain, tapi saya memiliki beberapa pengalaman musik Dao. Mari kita ambil contoh musik dari Nether Orchid Holy Maiden, misalnya. Musiknya mungkin terdengar indah, tetapi tidak cukup akurat. Karakteristik Erhu adalah lembut dan liris, tetapi fondasinya adalah kesedihan dan kesedihan. Anda tidak akan bisa memainkan esensinya jika Anda tidak bisa memahami kedua hal itu. Bai Yizu dan yang lainnya mengangguk, tetapi tidak ada yang tahu apakah mereka benar-benar mengerti atau hanya berpura-pura mengerti. Mereka tersenyum, saya mengerti. Kami akan menantikan besok. Saya yakin Tuan Muda Wushuang akan bersinar terang. Tuan Muda Wushuang tersenyum, ini adalah pertama kalinya saya berada di kehancuran timur. Saya harus bergantung pada kalian jika saya ingin menjadi terkenal dan mendapatkan pijakan di sini. Bai Yizu, Zhang Kui, dan Ye Qinghong saling bertukar pandang sambil tersenyum. Mereka secara kasar tahu apa yang Tuan Muda Wushuang ingin lakukan sekarang. Dia ingin menjadi terkenal dengan mengalahkan tanah suci terkuat di kehancuran timur. Itu mudah. Kita juga harus merepotkan Tuan Muda Wushuang saat kita pergi ke Kekaisaran Naga Ilahi. Ketiganya menjawab. Istana tanpa debu ramai dengan orang-orang keesokan harinya. Istana tanpa debu adalah tanah terlarang di Nether Orchid Courtyard, dan tidak ada yang berani datang ke sini jika tidak ada tamu terhormat yang datang ke sini. Sebuah perjamuan diadakan di alun-alun di depan istana tanpa debu, dan semua murid terkenal dari Sekte Dao Surgawi hadir. Banyak murid dalam juga mengambil kesempatan untuk datang ke sini untuk melihat Tuan Muda Wushuang. Bagaimanapun, mereka telah lama mendengar tentang Tuan Muda Wushuang dari klan musik. Tapi kali ini, dia datang mewakili Paviliun Dao Ilahi, dan dia datang dengan banyak murid Paviliun Dao Ilahi. Semua orang tahu bahwa apa yang disebut pertukaran ini adalah kompetisi antara generasi muda dari dua sekte. Ada pertukaran serupa sesekali, tetapi tidak begitu populer. Festival Bunga Yulan adalah salah satu yang akan membuat semua orang menjadi hiruk-pikuk karena 6 tanah suci, termasuk semua sekte benar dan jahat di dalam kehancuran timur, akan hadir. Tapi untuk pertukaran ini, hanya ada murid dari Sekte Dao Surgawi dan Paviliun Dao Ilahi. Bagaimanapun, anak-anak muda itu penuh semangat dan sangat menjunjung tinggi kemuliaan sekte mereka. Di masa lalu, Paviliun Dao Ilahi adalah orang yang akan kalah. Kali ini, Tuan Muda Wushuang memimpin tim.
Tuan Muda Wushuang adalah murid suci dari Paviliun Dao Ilahi, dan murid-murid Paviliun Dao Ilahi ingin membalas dendam atas kekalahan mereka di masa lalu. Ada meja-meja di alun-alun, dan murid-murid kedua sekte duduk berseberangan satu sama lain. Gadis suci Anggrek Neter memimpin sudut sekte Dao Surgawi, sementara Tuan Muda Wushuang memimpin sudut Paviliun Dao Ilahi. Mereka yang memenuhi syarat untuk berada di sini setidaknya berada pada transformasi kelima dari tahap nirwana, tetapi sebagian besar orang berada pada transformasi keenam di tahap nirwana. Adapun mereka yang berada di transformasi ketujuh, mereka berada di puncak piramida di sini. Melihat seseorang pada transformasi ke-8 di panggung nirwana adalah pemandangan yang langka. Bagaimanapun, para murid suci pada transformasi ke-8 tahap nirwana sebagian besar berusia di atas 50 tahun, dan jarang sekali ada yang berusia di bawah 50 tahun. Pertukaran antar tanah suci biasanya diadakan antara generasi muda dan murid-murid generasi yang lebih tua jarang terlibat. Itu sama untuk Paviliun Dao Ilahi, kecuali pada Festival Bunga Yulan, di mana para jenius dari Sekte Benar dan Iblis hadir. Wang Yue, Chen Zong, dan Ouyang He duduk bersama, mencoba mencari Ye Qingtian di antara kerumunan. Wang Yue bergumam, Paviliun Dao Ilahi sudah ada di sini, jadi di mana dia? Jangan bilang dia benar-benar terjebak di sana. Siapa yang kamu bicarakan? Chen Zong bertanya. Tidak ada. Wang Yue memaksakan senyuman. Ketika semua orang hadir, perjamuan dimulai setelah Bai Suying menyambut para tamu dari Paviliun Dao Ilahi. Saat itu, Tuan Muda Wushuang berbicara dengan senyum sopan, ada yang ingin saya katakan. Tuan Muda Wushuang, Anda bisa mengatakan apa yang Anda inginkan, jawab Bai Suying dengan sopan. Kedua sekte kita memiliki sejarah pertukaran yang panjang. Ini adalah pertama kalinya saya ke sini, dan saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mempersembahkan sebuah lagu untuk gadis suci, kata Tuan Muda Wushuang dengan percaya diri. Tetapi ketika dia mengatakan itu, banyak orang dari sekte Dao Surgawi mengerutkan kening, dan permusuhan mereka terhadap Tuan Muda Wushuang tumbuh. Bagaimanapun, Bai Suying memiliki banyak pengejar di dalam sekte Dao Surgawi, dan mereka akan bergandengan tangan melawan orang luar seperti Tuan Muda Wushuang. Benar saja, orang itu ada di sini untuk gadis suci Anggrek Neter. Jadi bagaimana jika dia dari klan musik? Apakah dia benar-benar berpikir dia layak untuk gadis suci Anggrek Neter? Dia sangat sok. Banyak orang bergumam, dan mereka memandang Tuan Muda Wushuang dengan permusuhan. Hahaha. Saya telah lama mendengar Tuan Muda Wushuang adalah seorang ahli dalam musik. Jadi tolong, lanjutkan. Bai Yizu telah berinteraksi dengan Tuan Muda Wushuang sebelumnya, jadi dia secara alami menonjol di depan Bai Suying dan setuju. Kudengar klan musik memenuhi syarat untuk bermain di hadapan permaisuri, Ye Qinghong tersenyum. Tuan Muda Wushuang, saya yakin Anda telah mempersiapkan diri untuk waktu yang lama, Zhang Kui tersenyum. Banyak murid sekte Dao Surgawi mengerutkan kening saat mereka melihat ketiganya dengan tidak senang. Ketiganya adalah murid dari sekte Dao Surgawi, tetapi mereka malah membantu Paviliun Dao Ilahi. Melihat ini, Bai Suying berkata, pergilah. Tuan Muda Wushuang tersenyum dan mengeluarkan kecapi. Ketika dia mulai bermain, itu adalah lagu kuno yang semua orang tahu, Lovesick. Niatnya terbukti karena semua orang bisa merasakan kegilaannya pada Nether Orchid Holy Maiden dalam musiknya. Tuan Muda Wushuang cukup percaya diri dalam penampilannya, dan lagu kuno ini tidak mengalami kesulitan. Jadi, bahkan jika murid-murid sekte Dao Surgawi tidak senang, mereka harus mengakui keterampilan Tuan Muda Wushuang. Terlepas dari maksud, akurasi, dan teknik lagu ini, itu sempurna. Di bawah lagu Dewa Suci Tuan Muda Wushuang, lagu itu terdengar halus, bergema di langit. Ketika lagu selesai, semua orang tersadar dengan orang-orang seperti Wang Yue, dengan ekspresi serius, saat mereka memandang Tuan Muda Wushuang. Mereka langsung menyadari bahwa Tuan Muda Wushuang bukanlah orang yang mudah ditipu. Rumput membusuk di bawah angin musim gugur, dan di mana saya bisa menemukannya di dunia yang tak terbatas. Sulit untuk memadamkan rasa mabuk cinta. Gumam Tuan Muda Wushuang sebelum dia tersenyum, saya harap kalian menyukai penampilan saya. Emosi Bai Suying berfluktuasi karena lagu itu. Dia juga memikirkan orang yang dia cintai dan hanya bisa menunggu karena dia tidak tahu di mana menemukannya. Tuan Muda Wushuang, kamu pantas mendapatkan reputasimu, kata Bai Suying, dan suaranya renyah seperti serpihan batu giok. Gadis suci, kamu terlalu sopan, Tuan Muda Wushuang tersenyum. Sama sekali tidak mengesankan. Saya juga tahu sedikit atau dua hal tentang musik Dao. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda Wushuang bisa memberi saya beberapa saran. Seseorang dari tim sekte Dao Surgawi berdiri,
menatap Tuan Muda Wushuang, penuh dengan provokasi. Ketika Wang Yue menoleh, dia melihat bahwa itu berasal dari Zhou Su dari halaman roh suci. Murid-murid halaman roh suci mahir dalam rune spiritual, begitu banyak yang juga mahir dalam musik Dao. Zhou Su adalah yang terbaik di antara mereka, dan dia tidak senang ketika dia melihat Tuan Muda Wushuang memainkan Lovesick. Lagi pula, bukankah itu sama saja dengan mencoba merebut gadis suci anggrek neter dari mereka dengan memainkannya di depan umum? Oh, Anda ingin pertukaran? Tuan Muda Wushuang tersenyum. Itu benar, kata Zhou Su, pupil matanya dipenuhi dengan semangat juang. Dia mungkin sedikit lebih rendah dari Tuan Muda Wushuang dalam hal musik Dao, tapi dia percaya diri dengan energi mentalnya. Dia meminta untuk dipermalukan untuk bersaing dengan Tuan Muda Wushuang dalam musik Dao. Apa dia tidak tahu Tuan Muda Wushuang berasal dari klan musik? Aku tidak percaya ada orang bodoh seperti dia di Sekte Dao Surgawi. Haha. Murid-murid Paviliun Dao Ilahi mengenakan ekspresi lucu dengan sedikit jijik pada murid-murid mereka. Mereka yakin pada Tuan Muda Wushuang, dan mereka percaya bahwa dia dapat membantu Paviliun Dao Ilahi mendapatkan kemenangan melawan Sekte Dao Surgawi. Pada akhirnya, gadis suci anggrek neter akan dimenangkan oleh Tuan Muda Wushuang. Tidak butuh waktu lama untuk pertukaran terjadi. Banyak murid suci dari Sekte Dao Surgawi yang khawatir, dan mereka juga terkesan dengan keberaniannya, meskipun tahu bahwa Zhou Su kemungkinan besar akan kalah. Mereka mungkin menyebutnya pertukaran, tapi itu adalah perdebatan. Musik yang dimainkan Zhou Su terdengar seperti kuda yang berderap di medan perang, penuh dengan niat membunuh. Hal ini langsung membuat semua orang tercengang karena mereka tidak menyangka Zhou Su mahir dalam musik Dao, dan dia sudah lama memahami Seintun, memainkan warsong, kemarahan serigala Azure. Menarik. Tuan Muda Wushuang tertegun dan memainkan lagu yang sama dengan Zhou Su. Mereka berdua berkompetisi dalam musik mereka, dan alun-alun tampaknya telah menjadi medan perang bagi mereka. Dua serigala biru saling beradu satu sama lain di bawah alunan musik, bertarung dengan sengit dan membuat semua orang tegang. Tapi setengah jam kemudian, Zhou Su berada di atas angin karena serigala dan pasukan kavalerinya menyerbu Tuan Muda Wushuang. Energi mentalnya kuat, dan dia sudah mencapai spiritualis suci kelas 12. Fenomena yang diciptakan oleh lagunya dengan mudah menghancurkan fenomena Tuan Muda Wushuang sebelum menyerang yang terakhir. Usaha yang sia-sia, Tuan Muda Wushuang tersenyum jijik, membiarkan fenomena Zhou Su mendatanginya dan menjentikkan jarinya, memainkan sebuah lagu yang panjang. Ketika senar kecapi bergetar, cahaya keemasan meledak dari Tuan Muda Wushuang, dan lagu suci miliknya langsung mencapai lagu suci agung. Di bawah pancaran cahaya keemasan, fenomena yang diciptakan oleh Zhou Su dengan cepat dihancurkan, dan senar kecapi Zhou Su patah sebelum dia memuntahkan seteguk darah, wajahnya menjadi pucat. Hal ini membuat wajah semua orang berubah, dan mereka menyadari bahwa Tuan Muda Wushuang tidak memberikan segalanya sebelumnya. Jangan mempermalukan dirimu sendiri jika ini yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Murid-murid suci Paviliun Dao Ilahi mengejek dengan wajah jijik. Wajah Bai Suiying juga berubah, dan dia langsung menyadari bahwa Paviliun Dao Ilahi tidak datang dengan niat baik. Murid-murid Sekte Dao Surgawi juga secara alami sangat marah karena mereka sangat bangga dengan kemuliaan Sekte sebagai Sekte terkuat di kehancuran timur. Mereka segera bangkit berdiri dan ingin bertanding dengan Tuan Muda Wushuang. Tapi Tuan Muda Wushuang tersenyum dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Kita bisa bermain satu per satu. Bab 1980 Siapa yang berpura-pura? Sementara Tuan Muda Wushuang sedang pamer, Lin Yun mencapai tahap yang sangat kecil dari pedang segudang bersatu di tebing penyesalan. Tahap yang sangat kecil berada di atas tahap perwujudan. 13 sosok terbang keluar dari Lin Yun di sekitar tebing penyesalan, dengan sempurna menggambar sebuah lingkaran. Tidak seperti di masa lalu, 10 fenomena yang berbeda menyatu menjadi satu. Ketika Lin Yun menghunus pedangnya, niat pedangnya menyelimuti seluruh tebing penyesalan. Ketika dia menusukkan pedangnya, itu seperti ledakan yang kuat, dengan udara di sekitarnya pecah seperti cermin menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Gerakan ini lagi. Bai Xiao mengerutkan kening di luar tebing penyesalan. Dia harus mengakui bahwa Ye Qingtian adalah seorang pendekar pedang yang jenius. Dia telah berlatih segudang pedang bersatu selama beberapa hari terakhir dan telah membuat kemajuan pesat. Sekarang, dia bisa mengendalikan pedangnya sesuai keinginannya, membuat Bai Xiao merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Istana tak berdebu. Ketika dia mendengar musik kecapi, Lin Yun menyarungkan pedangnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah istana tanpa debu. Dia bertanya, apakah perjamuan sudah dimulai? Ada apa?
Bai Xiao menyembunyikan keterkejutan di dalam hatinya dan tersenyum, jangan bilang kau benar-benar berpikir bahwa kau adalah bunga pemakaman. Jangan pernah berpikir tentang itu. Kamu tidak layak. Apa yang membuatku tidak layak? Tidak layak untuk Bai Suying, dibandingkan dengan pemakaman bunga, atau berbenturan dengan Tuan Muda Wu Shuang. Lin Yun tersenyum. Bai Xiao terkejut karena Ye Qingtian tampak lebih transparan hari ini dan mengeluarkan aura yang kuat. Tapi Bai Xiao masih menggigit peluru dan berkata, semuanya. Kakak Bai, kau bilang kau tidak akan menghentikanku jika aku bisa pergi dari sini sendiri. Lin Yun bertanya. Bai Xiao mengangkat alisnya, tidak tahu apa yang direncanakan Ye Qingtian. Dia berkata, aku hanya mengatakan bahwa jika pemakaman bunga berada di arai pedang anggrek neter, arai tersebut tidak bisa menjebaknya. Jadi, apakah kamu sudah mengatakannya sebelumnya? Lin Yun bertanya. Aku kira. Bai Xiao berkata dengan nada bersalah. Lin Yun menghela nafas sebelum dia tersenyum, sebenarnya, aku telah ragu-ragu apakah aku harus pergi, dan aku masih belum punya jawaban. Ada kalanya di dunia ini sesuatu tidak bisa dipotong dengan satu pedang. Kalau begitu, jangan pergi, kata Bai Xiao. Dia merasa sedikit bersalah. Dia memang mengatakan bahwa dia tidak akan menghentikan Ye Qingtian jika dia bisa pergi sendiri. Tetapi jika Ye Qingtian benar-benar pergi, dia harus disalahkan karenanya. Tapi Lin Yun tidak mendengar apa yang dia katakan, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin, aku masih tidak tahu apakah aku harus pergi. Tapi aku sudah jelas tentang satu hal. Siapa itu, Tuan Muda Wu Shuang? Apakah dia memenuhi syarat? Wajah Bai Xiao segera berubah, dan dia terkejut melihat anggrek neter di sekitarnya layu. Tidak perlu terburu-buru. Kita bisa bermain satu per satu. Tuan Muda Wu Shuang, yang bernama Ni Wu Shuang, berkata. Nada suaranya tenang, tapi apa yang dia katakan sombong. Ini sama saja dengan mengatakan bahwa dia tidak menargetkan satu individu tetapi semua orang. Biarkan aku menghadapinya. Tepat ketika kelompok Sekte Dao Surgawi menjadi sangat marah, sambaran petir menyambar, dan seseorang muncul di depan alun-alun. Orang ini adalah Ouyang He. Dia berada di urutan ketiga dalam peringkat nadi naga 2 dekade lalu dan mahir dalam dao petir. Kultivasinya telah berada di transformasi keempat tahap nirwana belum lama ini. Sekarang dia berada di transformasi kelima dari tahap nirwana, aura nirvananya sangat menakutkan, meskipun tidak memiliki kultivasi yang tinggi. Dia terkenal kejam di dalam Sekte Dao Surgawi, dan banyak murid suci pada transformasi ketujuh tahap nirwana takut padanya. Apakah kamu yakin tentang itu? Saya takut saya mungkin menyakiti Anda, kata Ni Wu Shuang dengan senyum ramah. Benarkah begitu? Bagaimana dengan sekarang? Ouyang He tersenyum, dan petir mulai menyambar di telapak tangannya. Petir mencapai lebih dari 1000 kaki, menerangi seluruh alun-alun. Petir kelas 6. Semua orang terkejut, dan mereka langsung tahu dari mana kepercayaan diri Ouyang He berasal. Tapi Ni Wu Shuang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, anggap saja saya rugi jika Anda bisa berada dalam jarak 10 langkah dari saya. Semua orang merasa bahwa Ni Wu Shuang terlalu sombong. Bahkan jika dia berasal dari klan musik, tidak masuk akal baginya untuk menjadi sekuat itu. Kamu terlalu banyak berpikir. Wajah Ouyang He menjadi gelap, dan dia melepaskan tekanan petir, menyebabkan langit berubah. Guntur mulai bergemuruh di seluruh alun-alun, tetapi Ni Wu Shuang tetap tenang saat dia memetik kecapi, dan nada itu benar-benar menekan petir Ouyang He. Namun bukan hanya itu saja, Ni Wu Shuang memejamkan matanya untuk memainkan sebuah lagu kuno, Merciless. Gemuruh-gemuruh bergema di seluruh alun-alun, dan semua orang terkejut melihat Ouyang He mendekat, diselimuti petir. Seperti yang diharapkan dari Ouyang He. Dia mungkin tidak memiliki kultivasi yang tinggi, tapi jarang sekali niat bela diri seseorang mencapai ketinggiannya di usia yang begitu muda. Semua orang memandang Ouyang He. Mereka ingin melihat kekuatan aslinya. Ouyang He perlahan-lahan mendekat di bawah tatapan semua orang, dan dia sama sekali tidak terhalang oleh musik Ni Wu Shuang. Dengan pemberdayaan aura nirwananya, fenomena petir menjadi lebih menakutkan saat aliran ungu yang tak terhitung jumlahnya terbentuk menjadi naga, mengaum saat Ouyang He mendekat. Ni Wu Shuang bereaksi seolah-olah dia tidak merasakannya. Matanya terpejam, dan dia fokus memainkan musiknya. Tapi tidak ada yang menyadari kabut putih yang keluar dari jari-jarinya, dan niat membunuh terakumulasi seperti gunung berapi. Ouyang dia berhenti. Semua orang terkejut menemukan bahwa Ouyang He tidak dapat mengambil langkah lagi ketika dia hampir 10 langkah jauhnya dari Ni Wu Shuang seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang menghentikannya. Saat kedua kekuatan itu berbenturan,
guntur yang bergemuruh menjadi lebih keras, dan aura menakutkan menyelimuti seluruh alun-alun. Murid-murid Paviliun Dao Ilahi mencibir sementara murid-murid Sekte Dao Surgawi terkejut. Apakah dari sinilah kepercayaan diri Ni Wushuang berasal? Ouyang He mengerutkan kening karena dia bisa merasakan bahwa dia diblokir. Dia awalnya ingin segera menekan Ni Wushuang dan menghentikan musiknya. Pada saat itu, Ni Wushuang akan merasa malu, terlepas dari apakah dia menang atau kalah. Tapi dia tidak bisa melangkah lebih jauh, tidak peduli bagaimana dia mencoba. Musik Ni Wushuang terdengar seolah-olah mengandung sihir dan bahkan lebih menakutkan daripada petirnya. Ketika Ni Wushuang tiba-tiba membuka matanya, dia seperti Buddha dari neraka, dan senyumnya bisa menaklukkan semua roh jahat di dunia. Dengan jentikan jarinya, nada musik meninggalkan celah besar di awan petir, dengan sinar matahari yang menyinari celah tersebut. Ketika dia memetik senar kecapi sekali lagi, sebuah garis merah keluar. Niat membunuhnya sepenuhnya terkumpul di dalamnya, dan fenomena Ouyang He hancur ketika mereka bersentuhan. Bagaimana ini mungkin? Wajah Ouyang He berubah. Tapi bukan hanya itu, setiap petikan senar kecapi akan mengeluarkan warna merah tua. Ketika Ni Wushuang meningkatkan kecepatannya, rasanya seperti dia melemparkan rentetan senjata ke arah Ouyang He. Beberapa luka muncul di tubuh Ouyang He sebelum dia terlempar keluar, memuntahkan seteguk darah saat dia menabrak meja. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia bahkan tidak bisa bangun. Sebuah lagu tanpa ampun untuk membersihkan semua monster, Ni Wushuang tersenyum, dan alun-alun menjadi sunyi. Dia melihat ke arah Sekte Dao Surgawi, dan senyum di wajahnya membuat semua orang merasa tercekik saat dia berkata, "Ayo lanjutkan." Semua orang merasa bahwa Ni Wushuang terlalu menakutkan. Ouyang dia berhenti sebelum dia bisa mencapai 10 langkah darinya. Sepertinya 15 langkah terlalu sulit bagi kalian. Bagaimana dengan ini, aku akan menyerah jika ada yang bisa mengambil 30 langkah di dekatku. Kalian bahkan bisa mendatangiku bersama-sama, jika kalian mau. Ni Wushuang tersenyum. Dia terlalu berlebihan. Dia terlalu sombong. Apa dia pikir Sekte Dao Surgawi tidak punya siapa-siapa? Bukankah itu hanya musik Dao? Aku tidak percaya aku tidak bisa melakukannya. Murid-murid suci Sekte Dao Surgawi sangat marah setelah diremehkan, dan lebih banyak orang keluar. Bagus. Ni Wushuang tertawa dan terus memainkan merciless. Kali ini, dia telah sepenuhnya melepaskan niat membunuhnya dan diselimuti cahaya merah. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memenangkan 8 ronde berturut-turut. Ketika dia mengalahkan orang lain, Ni Wushuang menghantamkan telapak tangannya ke kecapi, membuat semua orang terbang menjauh bahkan sebelum mereka bisa melangkah. Pada saat yang sama, niat membunuh yang kuat menyapu keluar darinya. Ni Wushuang tersenyum, ada yang lain. Lingkungan sekitar terdiam, dan tidak ada yang berani berbicara. Wang Yue tampak cemas dengan tangan kanan terkepal, dan wajahnya dipenuhi dengan kemarahan. Dia bergumam, "Ye Qingtian, apakah kamu benar-benar tidak datang?" Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat Ye Qinghong, Bai Yizu, dan Zhang Kui. Ketiganya adalah yang terkuat di antara generasi muda yang hadir, dan mereka pasti bisa memberi pelajaran pada Ni Wushuang jika mereka bergerak. Tapi mereka sudah membuat kesepakatan dengan Ni Wushuang dan mengabaikan tatapan di sekitarnya. Ini secara alami membuat semua orang mengertakkan gigi dengan marah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang berpura-pura? Maksudku, memainkan kecapi. Kenapa aku tidak mendengarkannya juga? Sebuah suara bergema saat sesosok tubuh mendarat di atap alun-alun. Orang ini tersenyum malas dan ceria.